Sebelumnya perkenalkan, saya Retno Kurniandung. Saya Fida Nur Fauziah. Saya Nisfatul Munafisa. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang peningkatan mutu pendidikan non formal. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dan yang utama dalam pembentukan karakter atau pribadi seseorang. Jika suatu pendidikan dikatakan baik, tentunya pribadi seseorang seperti bagaimana dia bersikap, bagaimana dia menangani masalah, bahkan bagaimana pola pikirnya itu juga dapat dikatakan berhasil dari pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada bidang pendidikan ini. Karena jika pendidikan mencapai titik pusatnya, titik keberhasilannya, maka generasi penerus bangsa juga akan mengangkat derajat negara ini menuju negara yang lebih baik dan negara yang maju. Selanjutnya, peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk memandirikan dan memberdayakan sekolah melalui dengan pemberian kewenangan serta mendorong sekolah untuk mengambil keputusan secara partisipatif. Nah, kemudian alasan mengapa peningkatan mutu pendidikan itu diperlukan karena agar sekolah tersebut itu bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman-ancaman untuk diri sendirinya agar sekolah tersebut bisa meningkatkan sumber daya yang ada dan memajukan sekolah. Dasarnya pendidikan itu adalah usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, walaupun usaha pengembangan SDM itu tidak hanya melalui pendidikan, terkhusus pendidikan formal atau sekolah. Tapi sampai detik ini pendidikan itu masih dianggap sebagai sarana dan wahana untuk meningkatkan sumber daya manusia yang sistematis, programatis, dan berjenjang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian peningkatan mutu pendidikan non formal. Sebelumnya, kita perlu mengetahui apa sih itu mutu. Menurut Deming, mutu ialah conformance to requirement, yang artinya diisyaratkan atau distandarkan. Suatu produk dikatakan memiliki mutu apabila telah sesuai dan memenuhi standar yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam mutu ini sendiri meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Kemudian, mutu itu sendiri merupakan kondisi dinamik yang berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses, serta lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi tingkat kepuasan konsumen. Nah, dengan adanya perubahan mutu ini sendiri diharapkan adanya peningkatan, baik itu perubahan dalam keterampilan tenaga kerja atau peningkatan dan perubahan dalam proses produksi atau tugas, bahkan bisa juga dilakukan perubahan dan peningkatan tentang lingkungan tempat perusahaan itu berproduksi agar mencapai dan dapat memenuhi kepuasan konsumen. Faktor rendahnya mutu pendidikan yang keempat yaitu kurangnya pemerataan sistem pendidikan. Kesempatan pendidikan yang masih kurang merata mengakibatkan rendahnya mutu pendidikan. Nah, oleh sebab itu diperlukan kebijakan serta strategi pemerataan agar masalah tersebut bisa teratasi. Nah, yang kelima, rendahnya relevansi pendidikan serta kebutuhan. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya lulusan-lulusan yang menganggur serta remaja-remaja yang berhenti sekolah tanpa memiliki keterampilan hidup sehingga menimbulkan dalam ketenaga kerjaan itu tersebut. Selanjutnya ada upaya atau cara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama ada perubahan kurikulum. Kurikulum adalah jadwal atau dasar yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik. Nah, kurikulum ini harus dipersiapkan dengan matang agar peserta didik dan guru dapat melaksanakannya dengan baik, seperti melaksanakan suatu pembelajaran ataupun yang lain. Yang kedua ada peningkatan mutu guru. Peningkatan mutu guru bisa dilakukan dengan cara penyelesaian guru sebelum mengajar di
benar-benar dapat menjadi tenaga pilihan atau dapat membimbing peserta didik itu menjadi kepribadian yang mulia. Yang selanjutnya adalah bantuan operasional sekolah atau BOS. Bantuan ini dirancang pemerintah untuk membantu sekolah yang kurang mampu agar bisa menyediakan sarana dan prasarana yang layak. Adalah bantuan khusus murid atau BKM. Bantuan ini dikhususkan untuk membantu murid yang kurang mampu agar mereka bisa mengenyam pendidikan yang layak sama seperti anak lainnya. Sarana dan prasarana yang maju dan layak. Jika pendidikan kita ingin maju, maka sarana dan prasarananya harus ditingkatkan lebih baik lagi agar proses belajar mengajar itu menjadi nyaman. Karena kenyamanan peserta didik dan guru adalah kunci kesuksesan. Yang selanjutnya adalah pemerataan pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya untuk mereka yang berada di kota, tetapi untuk daerah yang terpencil, anak-anak yang tertinggal itu juga layak untuk mendapat pendidikan. Yang terakhir adalah kurangi dan berantas korupsi. Sekolah diharapkan mampu untuk menjadi benteng pertahanan dari korupsi dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran. Sekian. Itu tadi sedikit penjelasan dan pembahasan dari kami. Kemudian kesimpulan dari beberapa penjelasan yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu bahwa peningkatan mutu pendidikan adalah batas, kualitas, atau ukuran untuk mengetahui baik dan buruknya pengubahan dan pembentukan karakter, sikap, ataupun pola pikir seseorang dan kelompok dalam upayanya, yaitu melalui proses bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendewasakan diri manusia itu sendiri. Peningkatan pendidikan yang bermutu itu adalah pendidikan yang dapat menciptakan suasana aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selanjutnya adalah rendahnya faktor mutu pendidikan. Itu ada 3, yaitu rendahnya kualitas sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga adalah rendahnya kesejahteraan guru. Nah, dan yang terakhir ada upaya atau cara untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu melakukan perubahan kurikulum, yang kedua peningkatan mutu guru, dan yang terakhir ada bantuan operasional sekolah. Kemudian saran yang dapat kami berikan mengenai permasalahan ini adalah bahwasanya ada banyak sekali faktor yang menghambat rendahnya tingkat pendidikan dan mutu di Indonesia. Jadi dalam hal ini kita tidak bisa memukul hanya kepada satu pihak, misalnya dari pemerintah saja, itu tidak benar. Karena suatu keberhasilan suatu pendidikan itu banyak faktor yang mempengaruhi, baik itu dari guru, dari siswanya, dari orang tua, dan dari semua pihak yang bersangkutan. Jadi dari semua pihak itu harus terjadi kolaborasi yang pas dan sesuai, entah itu dalam pengembangannya atau dalam perbaikan kedepannya nanti mau bagaimana, itu harus dikoordinasikan dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya peningkatan mutu pendidikan ini dapat terus bergerak maju. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam bahasanya, kami mohon maaf. Dan segala kebenaran itu hanya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.